Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Kutarani dengan NIM 2114050043. Saya akan membawakan ayat ke-11 yaitu surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yaztaruna bihi tamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ulaika alladzina istarawud dalalata bil huda wal adzaba bil maghfirata famma asbarahum alan nar. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Baiklah, selanjutnya tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 186 ini, yaitu innalladzi, sesungguhnya orang-orang yaktumuna, mereka yang menyembunyikan ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, min kitab, daripada kitab, wa yastaruna, dan mereka menjualnya, bihi samanan qalila, dengan harga yang sedikit murah. Ulaika ma yaqtuluna, tidaklah mereka memakan butunihim, perut-perut mereka, ilan nar, kecuali api, wala yukallimuhumullah, dan berbicara kepada mereka Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, mensucikan mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ulaika alladzina nastaru dolalata, mereka itulah yang mereka benci ad-dolalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk, wal azaba, dari siksa, bil maghfirah, dengan ampunan, fama, maka alangkah, asbarahum, sangat sabarnya mereka, alannar, atas neraka. Zalika, yang demikian itu, bi annallah, sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab bil haq, kitab dengan kebenaran, wa innal ladzina, dan sesungguhnya ikhtalaf, berselisih, fil kitab, orang-orang berkitab, lafi shiqaqin ba'id, tentu perpecahan yang kuat. Penafsirannya dari ayat 174 sampai ayat 176 ini itu membahas tentang orang-orang kafir, yakni disebutkan kekafiran mereka itu adalah menyembunyikan wahyu Allah. Wahyu Allah di sini tidak mengakui, tidak menyampaikan, pokoknya tidak mau tahu. Itu kesalahan yang membuat seseorang menjadi kafir. Dan mereka menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Menjual di sini maksudnya menukar, biarlah ayat ini tidak dilaksanakan atau dilanggar, asal mereka mendapat harga murah. Harga murah ini artinya segala kesenangan duniawi yang itu bertentangan dengan kebenaran.
Orang-orang kafir seperti itu menyembunyikan kebenaran, menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka itu hasil yang mereka masukkan ke perut, yang mereka makan itu, yang mereka pakai, yang mereka gunakan itu hakikatnya dimasukkan ke dalam perut mereka di api neraka. Jadi mereka itu menyengsarakan diri sendiri karena mereka memakan api serta masuk ke dalam neraka. Kemudian akibatnya di hari kiamat nanti mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disucikan, tidak diampuni, diurus dan segala macamnya. Kemudian mereka disediakan azab yang pedih, yakni masuk neraka. Yang dia makan di dunia itu seperti makan api. Di hari kiamat mereka tidak disucikan, kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Jadi pada ayat 174 tadi itu membahas tentang orang-orang kafir yang menyembunyikan wahyu Allah di sini, tidak mengakui ya begitu tentang adanya wahyu Allah ini tersebut. Mereka menutupi, bahkan mereka juga menjual ayat-ayat tersebut dengan harga yang sangat murah gitu. Biarlah keyakinan mereka itu dipertanyakan asal mereka mendapatkan uang gitu ya, asal mereka mendapatkan kesenangan duniawi yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi orang-orang seperti itu nantinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena mereka termasuk orang yang menyengsarakan diri sendiri gitu ya. Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak akan pernah diampuni, diurus dan segala macamnya. Jadi mereka ini yang ibaratnya tidak mengakui keadaan Al-Quran atau kitab Allah, menyembunyikan wahyu Allah, tidak mengakui dan segala macamnya itu, nantinya di hari kiamat akan tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT dan diberikan azab yang pedih. Azab yang pedihnya diantaranya ya masuk neraka gitu ya. Kenapa begitu? Dalam ayat 175 disebutkan bahwa perbuatan mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah itu, kemudian menjual ayat-ayat Allah tersebut dengan harga murah. Mereka itu hakikatnya adalah orang-orang yang membeli kesesatan. Mereka mencari-cari kesesatan. Mereka memberi kesesatan dengan petunjuk. Jadi karena mereka itu menjual petunjuk, memberi kesesatan, dan juga seperti orang yang memberi azab dengan mengandalkan menjual ampunan, ya demikian membuat mereka masuk neraka, yang mereka itu tidak bisa sabar, tabah, tahan menghadapi api neraka. Jadi nanti kenapa begitu azab yang mereka dapatkan dijelaskan dari ayat 175, karena mereka menjual ayat-ayat itu dengan harga yang murah. Mereka mencari-cari kesesatan. Allah justru tidak suka dengan hamba-hambanya yang tersesat ya begitu. Jadi karena mereka menjual petunjuk, memberi kesesatan, juga seperti orang yang diazab mengandalkan menjual ampunan, dan dengan demikian membuat mereka masuk neraka gitu ya. Hal tersebutlah yang membuat mereka masuk neraka. Kemudian ya selanjutnya, yang demikian itu karena Allah memberi kebenaran. Karena itu siapa yang kalau ada ya orang yang berdebat, yang emang gugat kebenaran itu dibawa di Alkitab dan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi lain, dan orang itu sungguh dalam perpecahan, dia terpecah dari semua aspek orang-orang yang baik itu dengan pecahan. Jadi orang-orang yang berdebat tentang ayat kebenaran ayat Allah itu adalah orang-orang yang sungguh dalam perpecahan gitu ya, sungguh dalam keadaan yang kacau begitu. Dia terpecah dari semua aspek orang-orang yang baik, dan ya terpecah berbeda sendiri begitu ya dari aspek orang-orang baik. Jadi beliau tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang baik begitu ya. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa ayat tadi itu, kesimpulannya ayat ini membahas tentang pendidikan keimanan atau akidah, yakni iman kepada kitab atau iman kepada kitab-kitab adalah kitab Al-Quran begitu ya. Jelas di sini jelaskan tadi di awal tentang dalil kitab ya gitu ya. Dalilnya itu signifikan membahas tentang orang-orang yang tidak mengakui, menyembunyikan wahyu Allah, menyembunyikan kitab Allah ya begitu. Mereka tidak mau menyampaikan, tidak mau mengakui dan lain sebagainya.
dan kitab-kitab yang terdahulu. Juga di sini dijelaskan tentang kitab-kitab terdahulu yang diturunkan oleh Allah, di mana dalam penjelasan iman kepada kitab ini Allah menjelaskan tentang wajib mengimani ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT. Itu merupakan keharusan. Jadi di dalam surat ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 174 sampai 176 tadi dijelaskan bahwa Allah mewajibkan kita untuk mengimani ayat-ayatnya, di mana ayat-ayat Allah tersebut jika kita tidak mengimani dan kita tidak mengakui, maka di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan azab berupa masuknya kita ke dalam neraka, dan Allah tidak ingin bertegur sapa dengan kita nanti di akhirat begitu. Apakah ada manusia yang tidak mau bersebut sapa dengan Tuhan pada hari kiamat? Tentu tidak gitu kan. Kita mau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari akhir nantinya begitu ya. Selanjutnya adalah bentuk dari ketidakimanan itu adalah menyembunyikan kitab itu, wahyu itu atau kebenaran, kemudian ia menjual dengan harga murah. Jadi yang kedua bentuk dari ketidakimanan itu ialah menyembunyikan kitab. Menyembunyikan kitab maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala itu, kita sebagai manusia itu tidak mengakui akan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan, dan juga kita tidak menyampaikan hal tersebut, menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang lain, dan juga kita menjualnya dengan harga murah demi kesenangan duniawi begitu. Jadi sangat jelas di sini bahwa bentuk-bentuk orang yang akan masuk neraka nantinya itu adalah orang-orang seperti ini, tidak mengakui adanya menyembunyikan adanya kitab-kitab Allah, tidak menyampaikan, tidak mengakui, kemudian menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Kemudian di sini ada perumpamaan dari orang-orang yang tidak mengikuti nasihat Allah dan menjual ayat Allah dengan harga murah. Itu seperti membeli kesesatan dengan petunjuk, alias orang bodoh. Jadi di sini ada perumpamaan yang cukup menarik, di mana adanya kalimat membeli kesesatan dengan petunjuk. Di sini kayak diibaratkan dengan orang yang melakukan hal tersebut itu adalah orang bodoh gitu ya. Ibaratnya makna tersirat dari kalimat tersebut adalah seseorang yang bodoh begitu ya, karena telah menjual ayat-ayat Allah dan tidak mengakui kitab-kitab Allah itu kepada demi kesenangan duniawi begitu ya. Dari ayat dan di ayat ke-11 ini dapat kita ketahui bahwa semua hal yang tentang kitab yang dimana jika kita tidak mengikuti peraturan tersebut, maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka nantinya, yakni orang-orang di dunia dia seperti memakan api, di hari kiamat mereka tidak akan disucikan, kemudian mereka akan langsung masuk ke dalam neraka tanpa disucikan terlebih dahulu gitu ya. Kan kalau umat Islam tuh setelah disucikan dia kan akan masuk ke surga, sementara orang-orang yang seperti ini yang tidak mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini akan masuk ke dalam neraka tanpa disucikan terlebih dahulu gitu. Karena sudah jelas orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang tidak mengakui, tidak beriman gitu ya, karena kitab merupakan salah satu komponen keimanan yang sangat yang sudah ada pada rukun iman kita. Jadi Allah sangat menganjurkan kita untuk mempercayai hal tersebut, di mana kitab-kitab yang terdahulu itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan kitab-kitab yang sembarangan dan palsu gitu ya. Jadi penjelasan pada kitab ini tentang penting wajib mengimani ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, karena itu merupakan kebenaran. Kitab-kitab itu tidak ada yang salah, semuanya itu si kitab-kitab yang mengajarkan tentang kebenaran.
Sekian dari saya. Saya salah dan jangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.